Waktu kecil itu waktu kita sedang mengalami fase awal dari kehidupan. Itu yang disebutkan fase mas kumambang. Itu adalah fase kita yang sebenarnya. Jadi bagaimana orang tua kita dulu bisa mengalami fase itu? Ya tentu saja orang tua kita itu harus ditiupkan kembali. Sehingga mengalami fase itu kembali. Oke? Jadi siapa itu? Mungkin jadi cucumu, mungkin jadi buyutmu. Saya sudah lihat itu. Saat dia terlahir, kita akan melakukan hal yang sama kepadanya seperti saat kita dulu lahir diperlakukan yang sama oleh beliau. Pada saat beliau, cuman kita kan pandangannya yang awam. Itu anakku, padahal jiwanya jiwa siapa? Kan gitu. Itu adalah jiwa yang lama yang diberi casing yang baru. Karena kamu dulu disekolahkan, tugasmu sekarang menyekolahkan. Makanya semua yang terlahir sebagai keturunanmu hari ini, itu adalah jiwa-jiwa yang pernah berutang budi padamu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mentelantarkan anaknya sendiri, bukan sekedar dia gagal bayar utang, tetapi dia membuat utang baru. Karena dia tidak berhasil mengembalikan kasih sayang dia yang pernah diberikan padanya di masa sekarang. Kenapa ada kata-kata kecil? Karena saat kecil adalah saat di mana kita butuh pertolongan. Masa kecil adalah di mana kita butuh segala sesuatunya dari orang lain. Kebergantungan kita kepada orang lain di luar kita masih terlalu besar. Seiring dengan kehidupan, kebergantungan kita juga mulai menyurut. Apalagi ketika sudah tidak ada lagi tempat kita bergantung, jadilah diri kita sendiri. Adil nggak kalau gitu kehidupan? Masuk akal nggak kalau kehidupan seperti itu? Masuk akal. Sehingga tidak ada orang tua yang kemudian dimintai uang sama anaknya, uang lagi. Padahal dulu juga dia waktu minta uang sama orang tuanya, betul nggak? Jadi makanya tugasmu yang sebenarnya adalah menyampaikan keturunan-keturunan kita untuk bisa memahami kehidupan. Jadi kalau ada orang tua mentelantarkan anak, bukan sekedar gagal dia bayar utang, tetapi dia juga membuat utang baru. Coba lihat kalimat ini. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandungan menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Berkhidmat itu apa? Takzim. Ya, takzim. Takzim, ya. Takzim itu penuh rasa hormat, ya. Makanya lihat anak-anak yang baktinya pada ibu bapaknya bagus, biasanya kehidupannya juga bagus, berkah, ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita banyak sesuatu yang itu koreksi dirinya. Yang pertama adalah bagaimana perlakuanmu pada orang tuamu. Sehingga banyak sekarang ini orang-orang yang ketika orang tuanya sudah meninggal baru diziarahi, tapi saat hidup mah nggak pernah ditengok. Ya, udah meninggal di kuburan baru setiap lebaran datang berziarah. Saat hidup mah dulu sakit juga nggak peduli. Itu aneh ya. Baik, kita lihat ya. Tempo hari ada jamaah kita, begitu saya ngomong begini, dia merasa perlakuan dia pada orang tuanya kurang baik selama ini. Orang tuanya masih hidup, tapi jauh di sana. Maka dia
selesai pengajian langsung pulang. Ya, minta cuti nengok ibunya. Dan setelah itu dia cerita sama saya, ternyata kehidupan dia menjadi lebih baik, lebih berkah. Itu. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya, ya, kepada Engkau, ya, dari setan yang terkutuk." Jadi di sini memang ada kata-kata samaituha Maryam wa inni, ya, uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh istrinya Imran. Ternyata anak yang lahir adalah anak perempuan. Ya. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Maryam. Kita baca dulu semua ayat ini, nanti kita jelaskan. Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Di sini kata-katanya bagus. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang tanpa batas. Ini hati-hati ya, karena kalau tafsirannya yang disebut dengan makanan itu makanan biasa, yaitu tentu saja kalau makanan biasanya bukan dari Allah, makanan biasanya dari bumi, ya. Makanan dari Allah mah adanya makanan dari langit. Ya tentu saja untuk kepentingan langit, bukan untuk kepentingan bumi. Mari kita baca dulu selanjutnya, ya, supaya semua nama-nama ini nanti clear kita bahas. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Ya. Ini kalau dipahami Zakaria itu orang lain, Maryam juga orang lain, ya kita jadi sedang cerita sejarah. Tapi kalau semua ditujukan ke dalam diri kita, Imran kita, istri Imran kita, Maryam kita, Zakaria juga kita, ya, semua difokuskan ke dalam diri kita, baru kita akan mengerti. Kemudian malaikat memanggil Zakaria, panadathul malaikatu. Di sini kata-katanya Jibril, sebetulnya enggak. Kemudian malaikat memanggil Zakaria. Kalian sudah biasa mendengar kata malaikat. Sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dia sedang melakukan salat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya. Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan, ya, menahan diri, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Jadi sudah berapa nama nih yang muncul? Tadi kan yang pertama jelas Imran. Kemudian punya istri, namanya istri Imran. Menghasilkan anak, namanya Maryam. Betul? Ya. Kemudian ada lagi di sini Zakaria yang memelihara Maryam. Ya. Ternyata Zakaria itu punya anak, ya. Siapa anaknya? Yahya. So, Allah menggambarkan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Teruskan dulu kalimatnya. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Oke, teruskan dulu. 41. Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda
Ya. Allah berfirman, tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari. 3 hari ya. Kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Perintahnya apa? Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Perintahnya apa ini? Perintah apa nih? Ya perintah itu. Perintah itu. Ya. Perintahnya itu pagi dan petang. Makanya yang menyepelekan tasbih pagi dan petang, nah, nanti itu nggak punya anak. Nggak lahir-lahir anaknya. Yahyanya nggak lahir-lahir. Yahya itu bahasa Arab. Yahya itu artinya hidup. Ya. Jadi bisa melahirkan hidup yang lebih hidup. Itu. Kan ada orang yang di dunia ini kelihatan hidup padahal sebenarnya mati. Bahasanya pun kalau yang gini jelas, pasti bahasa pikiran. Keras memang, ya. Gampang menyerang, gampang nangis, kadang-kadang gampang bahagia. Gampang menghujat, gampang tertawa. Tuh. Yang kayak gitu banyak, ya. Kenapa? Karena dia belum menemukan hidup. Makanya Nabi Isa itu salah satu mujizatnya adalah menghidupkan yang mati. Siapa yang mati? Yang mati kan di dalam diri kita adanya dulu. Diri sejati kita mati. Ketika mati dia tidak pernah bisa memberikan kontribusi pada pikiran, pada tubuh. Mati. Beda dengan orang yang sudah tubuh dan pikirannya itu dicahayakan oleh cahaya jiwa. Beda. Kualitas hidupnya beda dengan orang yang hidupnya hanya dengan tubuh dan pikirannya. Kenapa? Karena jiwanya masih mati. Yahya dalam dirinya belum lahir. Sebelum saya lanjutkan, Zakaria, Yahyanya sudah lahir belum? Jawab sendiri-sendiri ya. Zakaria masa melahirkan Yahya? Iya. Zakaria itu pelindung siapa? Pelindung Maryam. Jadi Maryam itu siapa? Oke. Maryam adalah sebuah nama, sesuatu yang melahirkan, ibu yang sebenarnya. Siapa Zakaria? Zakaria tentu saja laki-lakinya Maryam. Siapa Yahya? Ya tentu saja Yahya ini adalah anak laki-laki dari Zakaria. Paham? Anak laki-laki dari Zakaria. Kok Zakaria bisa melahirkan? Ya Allah. Laki-laki itu bisa melahirkan. Laki-laki melahirkan laki-laki lagi. Laki-laki itu adalah jiwa, laki-laki itu adalah ruh yang akan menghasilkan sifat-sifatnya ruh. Nah, itu yang kemudian nanti saya hubungkan, itu yang jadi juru selamat. Baik, kita baca dulu. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini." Di sini kata-katanya ala nisa'il alamin. Berat ya? Berat ya? Berat. Lanjutkan dulu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tahu nggak cara ruku gimana? Ya itu yang pagi dan petang. Cara sujud? Ya itu pagi dan petang. Cara sholat? Ya itu pagi dan petang. Istilahnya banyak di Quran, tetapi esensinya adalah itu juga. Terus, yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib. Zalika minal ambiya'il gaib. Berita misterius
yang kami wahyukan kepada kamu. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Teruskan dulu. Berat ayat ini. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi di sini memang ada kata-kata Isa bin Maryam. Ada kata-kata Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kata-kata Al-Masih Isa putra Maryam itu asli bahasa Quran. Jadi Isa Al-Masih yang sering kita dengar itu bukan bahasa kitab lain, tapi ini adalah bahasa Quran. Al-Masih Sayhu itu orang yang sangat tinggi kesuciannya. Makanya Sayhu jadi Syekh. Itu. Makanya banyak istilah Syekh jadi Sayhu itu kata sifatnya. Kata bendanya Al-Masih ya. Al-Masih Isa bin Maryam. Lihat dulu ya, namanya Al-Masih putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang yang didekatkan. Bahasa Qur'annya adalah Isa bin Maryam wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia adalah termasuk kelompok muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang didekatkan kepada Tuhan. Ya. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ya masih ya Al-Masihnya Isa ibnu Maryam itu karena dia termasuk orang-orang yang solihin. Makanya di situ termasuk orang yang dapat nikmat. Makanya di Quran surat Al-Fatihah ini sudah kita bahas. Lanjut dulu ayat berikutnya. Ya, Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ini yang menjadi perdebatan. Ya, ini yang jadi perdebatan. Apa makna dibalik semua ini? Kenapa ya tanpa ada disentuh laki-laki kok bisa punya anak? Pelajaran apa yang paling berharga di sini? Ini jelas dimensinya bukan dimensi material, bukan dimensi fisik, tapi dimensinya adalah dimensi spiritual. Itu titik awalnya. Dimensinya adalah dimensi spiritual. Memahaminya harus dalam dimensi spiritual, tidak dalam dimensi fisik. Kalau dalam dimensi fisik kita akan capek lelah, debatable jadinya. Tapi dimensinya harus dimensi spiritual. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepada dia, jadilah dia. Ini kata-kata yang dipakai adalah fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kuliahnya harus dibaca dulu semuanya. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, wa yu'allimul kitab wal hikmah wat Taurat wal Injil. Jadi kepadanya diajarkan kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Jadi sebetulnya ya Isa putra Maryam ini belajarnya bukan hanya belajar Injil. Belajar apa menurut ayat ini? Ia belajar kitab, termasuk Taurat. Sedangkan kita tahu Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Itu dimensi fisik. Tapi dalam dimensi spiritual, Quran, Taurat, Injil, itu semua sama. Itu adalah kitab suci ya, yang dapat dibacot tanpa ditulis. Nah, lihat dulu ayat selanjutnya, harus dibaca seluruhnya.
dan rasul sebagai Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia adalah rasul. Jadi ternyata semua rasul itu adalah Bani Israel. Masuk akal ya? Kelompok orang, komunitas yang berjalan menuju Tuhan. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Burung ada sayapnya? Burung ada sayapnya? Ada. Kemudian aku meniupnya. Mana tanahnya? Nih tanah. Berbentuk apa tanah? Berbentuk burung. Ada sayapnya? Ada. Kemudian meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung. Bisa terbang gak burung? Bisa. Terbang kemana? Terbang ke langit. Ya Allah. Dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan seorang yang buta sejak dari lahirnya. Jelas sekarang? Lihat dulu. Ini dibuat dari apa? Dari tanah. Dibentuk apa? Dibentuk burung. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Ada nggak di ruangan ini yang dibentuk dari tanah? Ada? Ada. Jadi apa? Jadi burung. Tapi banyak yang tidak bisa terbang. Hebat ya Quran ya. Tapi selama ini kan bacanya sepotong-sepotong ya. Betul nggak? Lanjut dulu, makanya baca dulu semuanya. Saya nanti akan berikan. Dan rasul dan sebagai rasul, ya, dari Bani Israel. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan bawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Yes. Lihat dulu saya. Setelah berbentuk burung, baru meniupnya. Niup dulu, jadi burung dulu. Jadi burung dulu, baru meniupnya. Oke? Setelah meniupnya jadi apa? Menjadi seekor burung. Apa? Terbang. Meninggalkan apa? Meninggalkan alam keramaian ini, menuju alam yang damai, puncak kesadaran yang tertinggi pada diri setiap manusia. Betul gak? Saat menuju sana kita merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Manusia punya sayap gak? Kalau burung punya sayap? Nah, itulah bahasa awamnya, burung punya sayap, manusia gak punya sayap. Padahal yang punya sayap itu adalah manusia. Kalau burung punya sayap, hanya terbang dari pohon ke pohon di alam yang sama. Manusia bisa menembus sempadan langit. Bahasa Qur'annya itu surat Ar-Rahman, menembus sempadan langit. Lanjut. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Nah, ingin menjadi seekor burung, ya tentu saja harus seizin Allah. Kalau ingin diizinkan Allah, ya harus izin dulu dong sama Allah. Suka minta izin gak? Tidak izin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahu terbang. Headless, goalless, pasrah total, menerima apapun yang ditunjukkannya. Disitulah latihan yang paling hebat untuk latihan menerima kenyataan hidup apapun apa adanya. Makanya selama kita
belum headless, masih memilih pengen terang menendang yang gelap. Begitu selesai melakukan itu, ditarik ke dalam kehidupan, hidupnya tidak berubah, tetap saja menendang dan mencengkram. Baik, setelah itulah aku menyembuhkan orang yang buta. Jadi ini yang mengajarkan di sini kan Bani Israel. Yang mengajarkan adalah Rasul kepada Bani Israel. Ya. Lanjut. Aku mau menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Lihat saya. Jadi kalau gitu semua manusia sejak lahir buta? Buta. Mau anak kiai, mau anak guru ngaji, mau anak ibunya yang hafiz Quran 30 juz, begitu lahir ke alam dunia semuanya buta. Kenapa? Loh, kan waktu di rahim ibu kan dibungkus dengan ketuban. Pada lahir ke dunia ketubannya pecah, sehingga 7 pintu yang ada di kepalanya itu sudah terbuka. Saat terbuka, pintu kolbu tertutup. Makanya orang-orang pada cari lagi ketuban. Begitu ketemu lagi ketubannya, ternyata dia bisa menutup kembali persis seperti saat di rahim seorang ibu. Terbuka lagi? Terbuka lagi. Ayo, masih ragu saya ngomong begini? Masih mau nyari lagi? Silahkan, nanti balik lagi ke sini. Dan orang yang berpenyakit kulit, bukan penyakit sopak. Ya. Dan orang yang berpenyakit kulit. Kulit itu luar. Penyakit luar, penyakit syariat, merasa tahu padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu penyakit kulit. Lihat orang yang berpenyakit kulit keras. Demo nyalahin orang. Ya, gagaro wae. Ate. Lihat ini pengen demo, lihat ini pengen demo. Ate. Lihat sekarang, lihat saya. Betul enggak setelah kalian bisa terbang menggunakan burung yang dibentuk dari tanah setelah diajarkan oleh seorang rasul, ya, apa yang terjadi? Penyakit butanya hilang, penyakit kulitnya perlahan-lahan hilang, perlahan. Nggak sekaligus penyakit kulitnya, masih sekarang juga ternyataan masih pada GG dread. Atuh. Dia sholat subuhnya nggak pakai kunut, lihat orang lain pakai kunut, atuh. Pengen mendebat, penyakit kulit. Dia sholatnya lurus, lihat orang lain mutar, atuh. Pengen mendebat. Yang diterima Allah yang gini, bukan yang gitu. Kayak yang tahu aja dia terima Allah. Dulu begitu ya, kalian juga. Ada orang sholat baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya pakai Bismillah. Dia Al-Fatihahnya nggak pakai Bismillah. Selesai sholat ditunggu imamnya. Tar saya tungguin. Jadi selama sholat dia udah dendam sama imam itu. Ya.
Tar saya tungguin. Wah, imamnya ditanya hadis, ditanya macam-macam. Betul? Atul. Makanya kalian juga sebetulnya masih gegedret. Cuman sudah mulai berkurang penyakit kulitnya. Jadi gagarukna udah mulai tidak terlalu banyak, tapi masih ya, masih. Orang lagi peringatan hari besar agamanya, mengucapkan selamat saja sama orang, gak boleh. Kulit, makanya kulit kerang itu keras, kerangnya lembut. Makanya kalau kita makan kerang kulitnya, insya Allah masuk rumah sakit. Lihat orang yang masuk rumah sakit itu gara-gara beragamanya cuman di kulit, pada masuk rumah sakit. Kena pentungan, tidak bisa menerima perbedaan, itu. Ini Quran. Jadi sebetulnya siapa Maryam? Ya kamu. Siapa Zakaria? Itu yang membimbingmu dari dalam, yang menjagamu supaya kamu bisa menghasilkan Isa Al-Masih. Itulah Roh Kudus. Itu yang kemudian menjadi juru selamatmu. Begitu sudah bisa menemukan hakikat kebenaran pada diri, muncul yang namanya kebajikan, kearifan, kelembutan, kemampuan menerima perbedaan. Itulah juru selamat. Jadi kalau kita sudah lembut pada orang, tidak menyakiti orang, membantu orang, membebaskan kesusahan orang, selamat gak hidup? Bukan sekedar selamat di dunia, tapi selamat juga pada saat menghadapi sakaratul maut. Sudah tahu sekarang Zakarianya? Oke, semoga kita semua menjadi keluarga Imran. Ada istri-istri yang akan menghasilkan Maryam-Maryam baru. Ada Maryam-Maryam dengan pemeliharaan Zakaria bisa menghasilkan Isa-Isa yang baru. Sehingga bisa menghasilkan Ruhul Kudus, sifat-sifat suci yang asli, cinta kasih yang tanpa batas, lahir kembali. Itulah perjuangan kita dalam kehidupan yang sekarang, memperjuangkan agar sang jiwa yang sudah terkotori ini kembali menjadi ruh yang suci. Itu yang disebut dengan Ruhul Kudus. Itu ruhku yang awal, yang ditiupkan pertama kali. Lihat saya sekarang, lihat saya, ayat ini. Dibuatlah burung itu bersayap. Setelah itu dia terbang. Sebelum terbang ditiup dulu. Betul? Iya. Itu saat-saat yang krusial. Setelah nyatu ini dengan ini, kemudian saat berikutnya kan meniup. Disitulah kiamat terjadi. Terbang. Setelah terbang terbuka mata kolbu, sehingga kebutaan sembuh. Terbang terus menerus, lama kelamaan tidak gegedret lagi. Penyakit kulitnya cager, bisa senyum pada semua perbedaan. Itu Jadi para leluhur kita yang bikin Pancasila sebagai jalan tengah yang bisa menaungi semua keyakinan di negara ini, itu adalah para leluhur yang sudah sembuh dari penyakit kulit. Saya kasih tahu negara-negara yang hari ini belum sembuh dari penyakit kulit karena memaksakan keyakinan pada orang lain. Punten, kita lihat di Timur Tengah sana, perang tiada akhir. Akibatnya apa? Menyakiti orang lain menjadi sesuatu yang biasa. Di negara kita, alhamdulillah, sini masjid, sini gereja, sana pura, semuanya damai.
Walaupun ada letupan-letupan dari orang-orang yang masih punya penyakit kulit. Pasukan GG Dread namanya itu. Pesan saya buat kalian semuanya ya. Maryam, wahai Maryam, Zakaria, Yahya. Ya? Yahya. Zakaria tadi sudah melahirkan Yahya. Sudah hidup. Pesan saya, kalian jangan terprovokasi oleh penyakit kulit. Penyakit kulit itu menular. Makanya menularkan penyakit kulit yang paling gampang adalah lewat medsos. Makanya saya mah tidak punya WA. Lanjut. Lalu berikutnya setelah disembuhkan dari penyakit kulit, berikutnya aku menghidupkan yang mati. Siapa yang lahir berikutnya? Yahya. Jiwa yang sudah hidup dalam dirimu itulah Yahya yang dilahirkan oleh Zakaria. Yahyanya sudah hidup. Lihat orang yang sudah hidup Yahyanya. Senyumnya lebar. Menerima kenyataan hidup lebih luas. Berikutnya apa? Ya. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi setelah ini, lihat saya, setelah kita tahu burung, ya, makhluk yang dibentuk dari tanah seperti burung, kemudian sudah terbang, sudah ditiup, sudah terbang seperti burung. Ingat, makananmu yang baik itu apa? Nah, makanan yang terbaik untukmu adalah nur ala nur. Itu makanan yang terbaik. Kamu simpan di rumahmu. Jadi itu disimpan di rumahmu. Mana rumahnya? Ini rumahnya. Biarkan rumahmu penuh dengan cahaya. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi syarat beriman menurut ayat ini, kita harus sadar bahwa tubuh kita dibentuk Allah dari tanah seperti burung. Sayapnya harus dipakai untuk terbang. Sembuhkan penyakit kulit, sembuhkan penyakit buta, hidupkan Yahya yang ada dalam dirimu, baru kamu sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman. Indah gak Quran? Pernah gak baca surat Ali Imran seperti ini? Pernah ya, tiap Ramadan juga pernah. Wa rasulan ila bani Israel. Ayo giliran kamu. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Wah, udah besoknya umumkan di WA. Alhamdulillah kami sudah tamat 1 khatam. Nanti syukurannya di restoran. Nah. Padahal kalau dibaca dengan jeda sebentar saja direnungi. Siapa Maryam, siapa Zakaria, siapa Yahya, siapa Ali Imran. Ya tak? Oh, ketemu ilmunya. Terakhir dari saya, untuk para sahabat sekalian, burung yang sudah kau miliki itu sering-sering digunakan untuk terbang melangit. Yang kuat sayapnya biar bisa terbang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Pasrah pada Allah. Tidak usah punya keinginan headless dan goalless. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.